Update Games. Dunia perfilman tak hanya diisi oleh film-film terbaik, banyak juga film yang memiliki budget tak sedikit namun berujung nahas karena didapuk sebagai film terburuk sepanjang masa. Banyak faktor yang membuat film-film ini dicap sebagai film terburuk sepanjang masa, mulai dari alur yang tak menarik, kualitas akting yang sangat buruk, hingga masih banyak hal lainnya. Tak usah berlama-lama, simak 10 film terburuk sepanjang masa versi channel Update 16. The Last Airbender, 2010. Film terburuk sepanjang masa adalah The Last Airbender. Sebelum perilisannya, film ini sebenarnya sudah mendapatkan cibiran, oleh karenanya, tak terlalu mengherankan jika rating film ini sangat jelek saat perilisan. Kekecewaan para penggemar film yang diadaptasi dari sebuah kartun keluaran Nickelodeon cukup beralasan. Pasalnya, film ini dianggap salah memilih cast sehingga dinilai terlampau jauh dari versi animasinya. Selain dinilai salah dalam cast, film terburuk sepanjang masa ini pun tak memiliki chemistry yang baik. Tak heran jika film ini menyabet 8 nominasi di ajang Golden Raspberry Award dan memenangi 5 di antaranya. Jack and Jill, 2011. Lucu tidaknya sebuah film komedi kerap ditentukan oleh subjektivitas dari para penontonnya. Namun, film komedi yang tidak lucu tentu dapat mudah diidentifikasi di luar dari subjektivitas tersebut. Salah satunya adalah Jack and Jill, dirilis pada tahun 2011. Film ini termasuk salah satu film terburuk sepanjang masa. Tak ada kesan yang menarik yang bisa dihadirkan dari film yang dibintangi oleh Adam Sandler. Jokes yang terlalu dipaksakan dengan akting yang buruk dari Adam Sandler menjadi beberapa hal buruk dari film ini. Saking buruknya, film ini memenangkan 10 penghargaan Golden Raspberry Award. The Emoji Movie, 2017. Jauh panggang dari api, begitulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan film terburuk sepanjang masa ini. Berusaha untuk menyaingi film keluaran Pixar, The Emoji Movie justru bernasib naas. Mengangkat konsep emoji yang dekat dengan generasi masa kini tak membuat film ini dapat diterima dengan baik. Plot yang amburadul dengan cerita yang begitu tipis menjadikan film ini mendapatkan kritikan tajam. Dengan anggaran $50 juta, film ini dianggap hanya membuang-buang waktu bagi para penontonnya. Keburukan dari film ini tergambar dengan 4 kategori yang film ini menangkan di Golden Raspberry Award. The Love Guru, 2008. Tahun 2000-an awal mungkin menjadi tahunnya Mike Myers. Bagaimana tidak, film-film komedi yang ia bintangi seperti franchise Austin Powers dan Shrek sukses laris di box office. Namun, hal tersebut tak berlaku pada film The Love Guru yang ia bintangi. Pasalnya, film ini justru menjadi salah satu yang berhasil mematikan karir Mike Myers di dunia perfilman. Akting yang begitu buruk dari Mike Myers menjadi salah satu penyebab kritikan tajam untuk film terburuk sepanjang masa ini. Buktinya adalah ia memenangkan kategori Worst Actor pada Golden Raspberry Award. Gigli, 2003. Magnet utama dari sebuah film romance adalah chemistry kedua pemeran utama dengan plot cerita yang ciamik. Namun, jika keduanya tak kamu dapatkan dalam sebuah film romance, tentu ada yang salah. Hal ini berlaku pada film yang dibintangi oleh Jennifer Lopez dan Ben Affleck. Gigli, dirilis pada tahun 2003, film dengan budget $54 juta ini hanya mampu meraih pendapatan sebesar 7,3 juta saja. Chemistry yang terasa hambar dengan akting yang super awkward dari keduanya membuat film ini diganjar 8 nominasi di Golden Raspberry Award. Film ini sendiri memenangkan 6 di antaranya. Mortal Kombat,
Annihilation, 1997. Mortal Kombat, 1997, mungkin bukanlah sebuah benchmark yang cukup tinggi untuk dilampaui. Namun, hal tersebut nyatanya tak berhasil dilampaui oleh sequelnya yakni Mortal Kombat Annihilation. Salah satu film terburuk sepanjang masa ini justru jauh dari ekspektasi. Plot cerita yang begitu aneh dengan akting yang sangat buruk dari para aktornya membuat film ini mendapatkan kritikan tajam. Tak ada keseruan yang bisa didapat dari sequel Mortal Kombat ini, bahkan, beberapa orang menganggap bahwa scene pertarungan yang ada di film ini layaknya sebuah tarian. Epic Movie, 2007. Kesuksesan Scary Movie mengilhami berbagai film muncul setelahnya. Salah satunya adalah Epic Movie, dirilis tahun 2007. Film ini justru dianggap sebagai salah satu film terburuk sepanjang masa. Film ini sendiri berusaha untuk menggabungkan berbagai film dari satu film dengan durasi 85 menit. Beberapa film tersebut antara lain Charlie and the Chocolate Factory, dan Pirates of the Caribbean. Walaupun berhasil mengembalikan budget $20 juta untuk pembuatannya, film ini benar-benar dihantam kritik dari kritikus film. Film ini hanya memiliki 2% saja di situs Rotten Tomatoes. Catwoman, 2004. Berbicara soal film superhero, beberapa tahun terakhir ini, kita disuguhi dengan beragam film superhero menarik dari Marvel. Namun, menilik ke belakang, banyak film superhero yang gagal. Catwoman bisa disebut sebagai film terburuk sepanjang masa dari genre ini. Saking buruknya film ini, efek dominonya sendiri akhirnya berimbas kepada Halle Berry. Halle Berry, yang tahun sebelumnya mendapatkan piala Oscar, harus dibuat malu. Pasalnya, ia sendiri berhasil memenangkan kategori Worst Actress pada gelaran Razzie Award. Battlefield Earth 2000. Film terburuk sepanjang masa kerap kali membuat mandek karir dari pemain utama filmnya. Karir John Travolta harus berangsur memburuk setelah membintangi Battlefield Earth. Tercorengnya karir John Travolta sendiri terlihat dari nominasi yang ia dapatkan dari Battlefield Earth. Ia sendiri memenangkan Worst Actor pada Razzie Award 2001. Tak hanya itu, John Travolta pun sempat dinominasikan sebagai Worst Actor of the Decade. Kini, John Travolta sendiri sedang berusaha untuk membangkitkan kembali karirnya yang redup. The Room, 2003. The Room adalah salah satu film terburuk sepanjang masa. Tommy Wiseau, dalam film ini, memiliki peranan penting untuk menjadikan film sebagai salah satu film terburuk. Ia berperan sebagai penulis, sutradara, produser dalam film yang ia biaya sendiri. Total, ia membiaya sekitar $6 juta untuk memproduksi film ini. Salah satu caranya adalah dengan menyewa billboard. Film ini pun dianggap oleh sebagian orang sebagai film cult. Tak mengherankan jika film ini masih menjadi perbincangan hingga saat ini walaupun sudah dirilis lebih dari 15 tahun yang lalu. United Passions, 2014. Film terburuk sepanjang masa terakhir versi channel Update 16 adalah United Passions, film dokumenter organisasi tertinggi sepak bola, FIFA, menjadi film yang benar-benar gagal dari sisi manapun. Dengan budget berkisar di antara $25 hingga $32 juta, United Passions hanya mampu menghasilkan $168.000 saja. Tak hanya dari segi pendapatan yang buruk, film ini panen kritik, media dan kritikus film benar-benar menghabisi film ini. Bahkan, beberapa media melabeli film United Passions ini sebagai pemuncak film terburuk sepanjang masa.